Estri. Baik, kita lanjutkan ke penanya ketiga. Monggo Mama Diva. Halo. Mama Diva. Halo, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam. Siapa ini? Nggak kelihatan saya. Ini lagi di luar masalahnya. Siapa namanya? Nama saya Susi. Bu Susi? Gitu namanya? Oke, baik. Gimana Bu Susi? Apa namanya? Saya mau tanya, gimana pendapatnya Bu Aisyah jika ada pasangan suami istri yang sudah menikah lebih dari 15 tahun, tapi mereka hampir tidak pernah tidur sama-sama. Jadi kedekatan mereka berdua pun kayaknya ada jarak gitu loh Bu Aisyah. Karena di satu sisi umur mereka pun beda jauh sekitar 9 tahun. Terus sang suami yang tua juga. Siapa? Yang tua laki-laki? Yang laki-laki. Oke. Dan laki-laki pun tipenya itu orangnya agak pendiam gitu kan. Jadi kadang-kadang si istri pun untuk mengemukakan sesuatu itu ada perasaan takut, ada perasaan segan. Itu ditambah faktornya itu mereka tuh hampir tidak pernah tidur sama-sama gitu setelah 15 tahun lebih. Alasannya apa kira-kira nggak tidur sama-sama? Sakit kah atau? Enggak. Setiap kali ditanya alasannya apa, nggak ada jawaban. Jadi istrinya merasa itu masalah, tapi setiap kali ditanya suaminya nggak ada jawaban gitu loh, nggak mau. Jadi secara tidak langsung itu masalah, tapi tidak bisa diselesaikan karena tidak ada inisiatif dari keduanya untuk menyelesaikan masalah itu. Gitu. Sedangkan bagi istrinya itu masalah buat dia. Kalau menurut Bu Aisyah sendiri gimana? Ya, tidak tidur sama-sama itu udah nggak benar suami istri. Kecuali sakit. Iya. Saya punten, suaminya impoten dan istrinya masih sehat. Ya, nah itu dua-duanya sehat Bu Aisyah. Nah, apalagi dua-duanya sehat. Iya. Itu saja udah keliru banget. Kita saja. Cuma untuk menyelesaikan masalah itu tuh sampai sekarang nggak bisa karena suaminya itu tidak mau membuka pintu gitu untuk menyelesaikan itu. Setiap kali ditanya kenapa nggak ada jawaban, dia diem, dia nggak ngomong apa-apa gitu. Oke. Laki-laki biasanya kalau udah kayak gitu tuh pasti ada harga diri yang dia sempat tanpa sadar istrinya injak-injak. Sebetulnya jangan tanya ada apa, minta maaf aja, ayah. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Setiap ketemu saya minta maaf. Saya nggak tahu apalagi, tapi apapun itu saya minta maaf. Itu satu. Ya. Kedua, lihat dulu nih, istrinya sekuat apa mau mempertahankan rumah tangga ini. Kalau kuat, itu energinya kuat juga. Misalnya nih, misalnya Bu Susi, ya tanyakan aja sama istrinya, ya entah siapa ini ya. Misalnya, Ibu mau pertahankan rumah tangga ini, kalau dari angka 0 sampai 10 makin sangat mau mempertahankan yang mana gitu. Kalau dia bilang, ya 4 deh, wah itu berat itu. Sinyalnya udah terlalu rendah sinyalnya. Pernah cerita, saya dulu pernah cerita, dia pernah cerita, pernah saya tanya alasan kamu menikah sama suami itu dulu apa gitu kan. Pasti kan seorang kan punya alasan tuh kenapa, entah cantik kan, entah apa, entah ganteng kan, entah apalah gitu kan. Dia bilang kayak gini, karena mereka kenal juga tidak lama gitu. Setelah kenal terus udah berencana pengen menikah, terus pisah gitu, pisah jauh gitu. Yang satu di pulau ini, yang satu di pulau ini gitu kan. Cuma sebelum saya menikah sama dia, memang saya sempat sholat istikharoh dan kuat itu bayangannya itu muka dia gitu loh. Jadi dari situ katanya saya berani untuk mengambil keputusan bahwa saya mau jadi istrinya dia kayak gitu. Walaupun sekian tahun lama itu berbelasan tahun itu secara tidak langsung kalau saya mengatakan kamu tersiksa gitu kan sama suami seperti itu, tapi dia sendiri kalau lagi benernya dia ngomong mungkin inilah jalan Tuhan, jalannya Allah pengen memperbaiki saya dengan jalan ini saya bisa sholat tahajud dengan cara dengan ketemu dia kayak gini saya mesti lebih bisa bersabar ketimbang dari dulu. Tapi kadang-kadang kalau lagi errornya itu
pernah ngomong pengen kabur deh dari rumah, pengen apalah kayak gitu. Cuma kayak saya sih sebagai temannya kesian juga Bu Aisyah, karena 11 tahun dia memendam kayak gitu, dia nggak berani cerita sama orang Berarti tua karena nggak berarti mau menambah kalau beban orang tua. sama sekali nggak hubungan intim berarti? Berhubungan intim. Oh, jadi hubungan intim, ada jadwalnya, habis hubungan intim terus pisah lagi tempat tidurnya gitu? 10 tahun pertama itu kadang 6 bulan sekali, kadang 3, suka-suka dia lah. Kalaupun kadang istrinya, aku nanya, kamu nggak minta? Ya kata dia minta, cuma kadang-kadang suaminya nolak kayak gitu. Ya udahlah daripada berantem mending mundur kayak gitu kan ininya. 10 tahun pertama itu memang dia tersiksa banget. Sini-sini udah mulai sering gitu Bu Aisyah gitu. Kalau dulu ini, karena dia juga mau itu, karena nggak ada respon dari suaminya, jadi malas sendiri Bu Aisyah. Nah, ini yang harus ditembus nih. Harusnya tetap tidur sama-sama, karena laki-laki itu kadang-kadang dia walaupun dia nggak ada respon, tiba-tiba kepengen dan langsung colek istrinya dan melakukan. Tapi kalau jauh kan dia tambah males. Jadi sebetulnya ya nih kalau kita bisa survei nih dari ibu-ibu yang ada di sini aja, tanya deh teman-teman ibu-ibu tuh, ya gimana respon suami kalau kita tidur bareng? Ada yang membelakangi lah, ada yang nggak ada respon, ditanya ngomong yang nyebelin loh. Tapi kalau kita tetap bertahan dan ada di tempat tidur itu, dan kemudian kita istighfar dan memaafkan, itu rahmat Allah turun itu. Tiba-tiba dia pengen nyolek-nyolek istri gitu kan. Tapi kalau jauh, ini makanya istilahnya probabilitas kemungkinan untuk mengajak hubungan intim jadi tambah jauh kalau jauh. Kalau saya ditanya, langkah pertama adalah harus tidur bareng, nggak bisa apa-apa. Kalau saya ditanya ya, kan tadi Bu Susi tanya pendapat saya. Kalau saya karena pisah itu, padahal dua-duanya sehat ya. Kecuali saya beberapa kasus ada orang berpisah karena punten suaminya impotensia. Suaminya udah bilang, saya nggak bisa sama sekali lagi hubungan. Nah, daripada istrinya kan kadang-kadang kita perempuan tidur di samping laki-laki itu ada birahi yang kadang-kadang muncul sebulan sekali gitu ya. Itu kan jadi tersiksa. Makanya minta izin lah istri ini sama, kalau gitu saya tidurnya pisah ya ayah gitu atau mas. Nah itu kalau yang kayak gitu tuh masih nggak apa-apa gitu kan, karena ada yang sakit atau kebalikannya istrinya sakit, istrinya CA barangkali, CA mulut rahim, CA serviks atau CA mamai yang udah nggak ada hasrat lagi dan dia minta izin, karena kadang-kadang CA tuh kan kesakitan dicolek aja, karena laki-laki kadang-kadang tengah malam tanpa dia rasa sahwatnya naik, dia langsung berhubungan intim jam 2 malam, jam 3 malam kan gitu. Ya kalau seperti itu, salah satu ada yang sakit, itu berpisah tempat tidurnya itu wajar, lazim. Tapi kalau dua-duanya sehat, berpisah itulah yang menyulitkan nanti. Menyulitkan. Nomor satu, selama 15 tahun mereka menikah itu, kalau menurut cerita istrinya itu udah melakukan berbagai macam cara untuk mendekatkan diri ke suaminya gitu, apalagi dalam urusan tidur kata dia. Pernah dia tidur terus dicuekin udah sekian lama, kadang dibilangin ngapain kamu kesini ganggu aku tidur gitu kan. Kasihan juga sih dia, akhirnya dia pindah lagi ke tempat yang lain gitu. Seringnya tuh kayak gitu karena 10 tahun pertama itu dia ngerasa sering ditolak, baik pun dalam berhubungan intim maupun tidur bersama itu sering ditolak sama suaminya Bu gitu. Jadi kesini dia tuh udah biarin aja lah, ngapain aku pusing-pusing mikirin kayak gitu kata dia kayak gitu. Jadi karena mikir anak kata dia, kan sekarang nih mikir anak sih katanya, kalau mikir ke suami mah enggak lah katanya, udah sekian lama diginiin mulu katanya gitu. Kalau punya pendapat kayak gitu nanti rahmat Allah nggak turun loh. Kita nih, ya saya sharing aja ya, banyak banget istri-istri cerita konseling sama saya. Itu kasus-kasus kayak gini, suami nolak, suami ketus, suami ngeselin, itu banyak banget. Tapi kita perempuan harus bertahan, tidur di situ, bertahan. Untuk tidur di situ, ini buat kita semua ya pelajaran ya. Mungkin kalau sahabatnya Bu Susi udah terlanjur kayak gitu, sudahlah dia, yang penting dia merasa apa yang dia lakukan. Tapi buat kita itu keliru sekali. Kecuali sakit ya. Kecuali sakit ya. Nah, bertahan tidur di situ. Dan baper kita perempuan itu setiap malam ada baper itu, istighfar aja, istighfar, ya. Jangankan gitu, suami balik badan kita dipunggungin itu perempuan baper loh, baper banget. Tapi mau apa? Bertahan di situ sebagai perjuangan seorang perempuan dan Allah Maha melihat itu,
Ya. Dan Allah kalau pada saat misalnya suami yang ngapain kamu di sini, terus kita bertahan, nggak apa-apa kan saya istrimu, saya tidur sini aja ya, saya izin. Itu malaikat doain kita loh si istri. Yang suami yang dilaknat tuh. Ya, tapi kalau baru kayak gitu terus kita baper terus kita tinggal, nah itulah makin tambah kacau. Jadi kalau misalnya ya itu contoh bahwa rahmat Allah nggak turun karena kita tidak memperhatikan, saling memperhatikan gitu. Walaupun kemudian dengan alasan yang penting bertahan sama anak, buat apa bertahan sama anak tapi hatinya juga luka, kenapa begitu? Gitu. Dan bukan begitu yang Allah mau di dalam rumah tangga, bukan begitu. Ya, jadi kira-kira begitu Bu Susi. Jadi ini mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua. Kalau ada apa-apa tetap bertahan, kecuali sakit. Jadi solusinya langkah pertamanya bertahan gitu ya Bu ya? Iya, tahan. Ya, nah setelah itu baru setting di otak kita. Kita maafin diri, minta ampun, bayangin, ya. Atau mungkin sekarang waktu tidur agak jauh, walaupun jauh kan tadi dia bilang kan, jadi sempat sholat tahajud itu bagus kan, jadi sinyal. Nah terus itu bayangin, sampaikan pesan ya Allah, sampaikan pesan rinduku pada suamiku ya Allah. Ya Allah. Nah itu omongan kita itu akan nanti sampai ke suami gitu. Cuman bahwa meninggalkan suami itu sudah satu langkah yang buat saya ya itu keliru banget. Keliru. Nah nanti anak ngelihat loh. Anak ngelihat kerekam. One day dia bisa begitu nanti berumah tangga. Aduh, nauzubillah, jangan. Kecuali sakit ya. Sekali lagi saya katakan kecuali sakit. Sakitnya adalah sakit fisik ya. Kalau sakit mental misalnya sakit jiwa itu juga termasuk ya. Tapi bahwa cuman karena diacukan, cuman karena dibentak, karena ngapain kamu kesini? Mata ya, mata. Laki-laki kan kadang-kadang lihat mata kan kayak nyebelin kan. Apalagi kalau suaminya koleris tuh. Waduh. Saya mah bisa ngerasain Bu, suami saya koleris, tapi kita bertahan di situ. Enggak, aku di sini aja. Kadang-kadang ya saya ngerasa sendiri tuh pada saat kita lagi mau mens atau lagi mau menopause, itu sensitifnya minta ampun itu. Suami balik badan aja atau suami taruh bantal di antara kita aja, bapernya minta ampun ibu-ibu. Tapi tetap bertahan. Itulah kemuliaan kita itu insyaallah. Ya. Kira-kira gitu Bu Susi? Ya. Bu Susi? Bu Susi? Bu Aisyah, bagaimana masih ada waktu Bu Aisyah? Ya boleh. Kira-kira berapa pertanyaan lagi Bu? 2 mungkin bisa ya. Bentar lagi azan kayaknya. Iya, makanya berapa? 1 atau 2 Ibu? Ya coba 1 dulu. Kalau pertanyaannya banyak jadi. Oke. Saya ini kan kepada pertanyaan selanjutnya yaitu siapa ya? Kifa ya. Mama Kifa. Siapa? Ya, halo. Mama Kifa sudah. Maaf. Ibu Suciati. Ada? Ibu Nyimas? Ada? Enggak ada. Ibu Suciati ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Ibu Dokter, saya mau bertanya terkait dengan nama saya Suciati. Oh, Ibu Suci. Oke. Iya, nama saya Suciati. Saya izin bertanya Ibu Dokter. Tadi kan dibahas tentang ada emosi dan juga kemudian ada kalimat negatif, ada juga kalimat positif, begitu ya Bu Dokter ya. Kalau dikaitkan dengan penyakit begitu Ibu Dokter, kalimat-kalimat negatif dengan penyakit, misalkan dengan penyakit kanker, tumor, begitu Dokter, mohon penjelasannya Bu Dokter supaya kita lebih berhati-hati begitu loh Bu Dokter. Dan belajar untuk senantiasa menjaga lisan kita itu dan pikiran selalu berpikir dan berkata-kata yang positif begitu. Terima kasih, jazakillah khairan Bu Dokter dan sehat selalu untuk semuanya. Alhamdulillah, jazakillah khairan juga Bu Suciati ya. Baik,
Penyakit sebenarnya banyak ya. Ada namanya penyakit genetik karena diturunkan, ada juga penyakit degeneratif karena kita sudah usia ya. Ada juga penyakit namanya psikosomatis. Nah, kalau psikosomatis itu biasanya kita nggak ada sakit turunan, nggak ada apa-apa, tapi sedang banyak pikiran atau emosinya banyak negatif, makanya soma kita, badan kita jadi sakit. Itu sering disebut psikosomatis. Nah, kemudian kalau ada penyakit memang dia secara genetik ada misalnya asma ya, itu kan asma itu genetik ya, dermatitis gatal gitu ya. Dia aslinya sudah ada secara genetik asma dan dermatitis misalnya atau hipertensi gitu ya, termasuk kanker dan tumor, itu kan genetik. Ya, genetik di mana sel secara genetik itu cepat berbelah. Pada saat orang-orang yang sudah mendapatkan penyakit-penyakit genetik ini dan kemudian ya di dalam kehidupannya emosinya lebih banyak yang ke negatif, itu bisa menambah parah. Ya, menambah parah atau tercetus. Ini asma nih, ya. Terus sedih itu jadi kambuh loh, gitu. Atau dermatitis, sedih, takut, cemas, mau ujian apa segala itu tambah gatel aduh gitu kan. Nah, itu mempengaruhi. Ya kan? Nah, cancer, tumor itu biasanya selain karena dia genetik, tumor juga bisa resiko tingginya adalah makanan. Makanan-makanan yang ada karsinogenik namanya. Zat-zat yang membuat sel cancer itu mudah bekerja gitu. Seperti makanan-makanan yang dibakar-bakar gitu ya. Tapi kaitannya dengan emosi juga, cancer juga tinggi. Seseorang yang secara genetik ada tumor, kemudian dia emosi negatifnya lebih banyak dia tekan, maka energi emosi itu dia masuk di sel tadi. Karena selnya nggak kuat, maka dia berbelah. Wadahnya nggak kuat. Satu wadah aja nggak kuat menampung emosi negatif seseorang yang dia tidak rilis, dia tidak lepaskan, dia tidak nangis, dia tidak cerita, dia tidak berteriak, atau dia ada kan orang yang begitu kan, dia tahan, ya, pantang nangis gitu. Itu selnya nggak kuat nampung energi tadi, makanya dia berbelah dua. Kadang nggak kuat lagi, dia berbelah lagi, itulah namanya tumor. Nah, kalau sel tumor ini ganas, itulah namanya CA atau cancer. Dia tidak ada. Jadi cancer itu adalah sel tumor yang dia tidak ada tutupnya dan dia gampang sekali dia berbelah gitu. Ya, itulah makanya mengapa juga pada saat orang kena kanker atau tumor, kita pertama dokter akan tanya, ada nggak turunannya gini? Ada Bu, CA apa? Oh dia CA mamai. Nah kebetulan dia CA-nya CA rahim. Oh ya, itu berarti punya predisposisi. Nah, kalau rahim lain lagi, rahim barangkali berapa anaknya, melahirkannya gimana, di mana, itu juga resiko tinggi. Dan baru terakhir, Ibu selama ini perasaannya gimana? Sering sedih kah? Sering marah kah? Tapi ditahan-tahan. Nah itu biasanya ditanyanya nanti yang kesekian kali itu tentang perasaan. Ya. Maka kalau kita tahu bahwa diri kita, ya saya juga kan punya hipertensi, saya juga punya sakit jantung yang dari ayah saya, pembuluh darah arteri koronaria dari ayah saya itu pendek, jadi saya ngikut anak perempuan. Itu saya harus tahu bahwa oh kalau saya emosi negatif terus-terusan ditahan, itu bisa memperparah penyakit-penyakit turunan saya ini. Jadi kalau gitu supaya nggak diperparah ya setiap lagi kesel ya udah istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan perempuan biasanya senang curhat. Saya kadang-kadang ya curhat aja sama tim saya ngomong, atau sama anak kita ngobrol-ngobrol, walaupun kita nggak, misalnya kesel sama bapaknya, kita nggak gitu, bapak kamu tuh nggak gitu caranya ya. Ayah gimana ya? Menurut kamu ayah gimana? Nah, ibu udah kayak gini. Nanti anak saya ya udah Bu, move on aja. Ayah emang gitu orangnya. Biasanya kan gitu ya. Nah itu yang membuat kita lebih lapang. Ya. Kira-kira begitu Bu Suciati, pengaruhnya penyakit yang ada di diri kita dengan perasaan itu erat sekali. Ya, tapi faktor-faktor lain juga, faktor-faktor lain kita perlu perhatikan. Terima kasih banyak Ibu Dokter, ya, jazakillah khairan. Amin, Mbak Iya. Sehat. Amin, Ibu juga sehat, senantiasa dilindungi Allah. Amin. Ya. Bu Suciati, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tunggu kiriman alamatnya ya Bu, bisa dicek atau di nomor HP 0818 797926. Ibu-ibu, Ibu Panitia. Iya, barusan dapat info dari tim manajemen Bu Aisyah, bahwa Bu Aisyah ada keperluan setelah ini. Jadi mohon maaf sekali waktu tanya jawab menjadi diperpendek Ibu, karena Bu Aisyah harus sholat dan istirahat sebentar.
untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Punten Mohon ini maaf, kalau- mohon maaf sekali dari kami panitia bahwa banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa kami akomodir karena waktu yang terbatas. Ini di luar kekuasaan kita ya Bu Aisyah ya, memang ada di luar jadwal kita. Mudah-mudahan pertanyaan yang tema materi nanti saya kirim ya. Ya, terima kasih Bu Aisyah. Ya. Untuk pertanyaan di chat Bu Aisyah, mungkin bisa dari tim manajemen Bu Aisyah untuk membantu menjawabnya. Bu Aisyah, ada beberapa pertanyaan. Atau bagaimana Bu Aisyah, bagi ibu-ibu yang masih ingin bertanya belum mendapatkan jawaban Bu Aisyah? DM aja ya. Ibu-ibu sudah dapat jawaban dari Bu Aisyah ya Ibu? Banyak Ya. sekali Bu Aisyah, hari ini pertanyaan yang lewat chat dan Ya, makanya DM IG aja. Kalau sungguh-sungguh kan memang mau dijawab, nanti DM IG, nanti dari IG nanti saya jawab ya. Ya. Biasanya nanti Udah ada dari jawaban ya, IG, Bu? Ya. ya nanti dikasih nomor sama Mbak Nining ya. Nanti saya kasih Begitu ya, Bu, Ibu? IG-nya Ya. banyak yang palsu soalnya. Banyak yang Ya. palsu, nanti saya kasih yang asli ya. Udah ada di chat nih. Ya. Iya. Terima kasih Ibu-ibu. Mbak alamat chat. Terima kasih Ibu-ibu atas kehadirannya. Bu Aisyah mungkin bisa ditutup dengan kita membaca doa bersama Bu Aisyah. Bu Hema aja, doa kafaratul masjid itu udah, majelis itu udah keren banget. Oh itu. Iya, karena kalau saya pimpin doa lama bisa setengah jam kalau doa saya. Iya. Iya. Ibu-ibu nanti setelah kita tutup kajian ada sedikit iklan dari kami dari Fkom SD Cikal Harapan, mungkin jangan keluar dulu dari Zoom. Baik ibu-ibu semua jamaah, Bu Aisyah kami dari panitia terima kasih banyak atas kehadirannya bisa memberikan materi kepada kita hari ini Bu. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan kepada kami bisa menambah ilmu bagi kami dan berkah bagi buat semuanya sehingga hubungan kami pasangan suami istri bisa berjalan dengan harmonis, lancar, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ibu kita tutup doa dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Aisyah. Mohon maaf lahir batin. Kita ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya Bu Aisyah. Itu saya serahkan ke Pak Her lah mengaturnya seperti apa. Terima kasih Bu Hema. Ya. Terima kasih Bu Aisyah. Menurut saya sih karena kita di kasih Bu Mohon maaf lahir batin Bu usahakan Aisyah. kontrol Terima kasih zat Bu satu Aisyah. itu tidak keluar dengan uang. Pesan Bu Aisyah. Sering-sering lurusin niat ya, pakai kata-kata ya. Terima kasih semuanya. Kirim ke panitia ya. Terima kasih Bu Aisyah dari panitia. Belum ada yang nggak jawab Mbak. Terima kasih Bu Aisyah. Ibu-ibu kami kirim iklan ya. Ya, silakan Bu Aisyah. Monggo silakan Bu Aisyah. Pamit ya. Banyak Bu Aisyah. Bu Aisyah dah lah. Lain jangan lihat dulu sih ada Ivan. Enggak ada ya. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله لكم ولنا بارك الله لكم ولنا الله بارك لهما الله أدم حبهما الله صل وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله
صل وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا. Udah mati sendiri ya? Dengan materinya gimana ya? Ini korek riwan. Dia mati ya Mbak? Kita nggak bisa live. Kita belum menutup loh. Bentar. Orang belum di stop kok ininya. Belum ditutup itu. Kenapa Pak? Dulu Belum di live. Belum ditutup loh. hostnya. Jangan di end dulu. Kita belum tutup Pak. Ibu-ibu, terima kasih Ibu atas kehadirannya. Tadi ada iklan dari seksi usaha Fkom SD Cikal Harapan. Monggo yang berkenan untuk membeli harganya 130.000 untuk 25 pembeli pertama bisa menghubungi nomor yang tadi sudah ada di layar iklan. Kami tunggu Ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat yang kami tawarkan tadi. Terima kasih Ibu semua. Sama-sama Mbak. Makasih. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak Hasan. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih. Kita ketemu Assalamualaikum. lagi insya Allah di kajian berikutnya. Amin. Mohon Terima maaf lahir kasih. batin. Terima kasih. Terima kasih. Jasa Udah foto ini.